Yor, lo disebut sebagai pendekar arsitektur Nusantara. How do you feel? Jadi itu sebuah julukan kehormatan bagi saya yang saya terima secara informal, ya. Diberikan pada saat itu setelah saya ke Wairebo dan kemudian bisa melestarikan desa adat yang terancam kepunahan dan akhirnya rumah itu bisa berdiri. Dan kemudian di kalangan teman-teman arsitek saya mendapat gelar itu, ya. Nah, ini gelar ini nggak ada SPK-nya, nggak ada hitam di atas putihnya, Nggak ada seremoninya. nggak ada seremoninya, cuman sebuah julukan. Ya memang kan tradisi kita tradisi lisan ya. Yeah. Tapi itu jadi nempel, ya, jadi nempel ke dalam diri saya. Dan bagi saya ya jangan cuman Wairebo lah yang kalau bisa dilestarikan. Ya, Wairebo itu adalah sebuah formula bagi saya. Dan seorang profesor almarhum Prof. Yosef Priyotomo, mereka menyebutnya Wairebo adalah kelahiran kembali arsitektur Nusantara, begitu. Jadi selama ini memang arsitektur Indonesia tuh selalu dibahas, dicari-cari, kok nggak ketemu-ketemu, diseminarkan. Kenapa arsitektur kita tidak berwajah Indonesia? Diseminarkan, apa sih itu arsitektur Indonesia? Nggak ketemu-ketemu. Oh ya? Iya, para pakar bicara. Dan akhirnya setelah saya ke Wairebo, saya menemukan jawabannya. Kenapa nggak ketemu? Kenapa? Karena kita semua, termasuk saya, ini kan jebolan lulusan perguruan tinggi modern, ya kan? Ya. Dan asal usulnya perguruan tinggi kan yang mendirikan pertama kali ya Belanda dong. Jadi mindset perguruan tinggi modern itu pertama ya memperkenalkan budaya tulisan, ya. Dan mindsetnya itu adalah birokrasi top down. Yes. Ya, Yes. birokrasi top down melalui tulisan. Dan apalagi Belanda di balik itu semua dia ingin menghasilkan sarjana siap pakai, bukan siap mikir. Siap pakai untuk kepentingan kolonial Belanda dong, mereka, ya. termasuk sekolah-sekolah juga. Iya. Begitu kita merdeka, kita lupa mengkritisi pendidikan ini, keterusan. Jadi yang kita pelajari secara nggak langsung ya arsitektur dari budaya tulisan, yaitu arsitektur modern dengan material industri, ya, bangunan-bangunan dengan rangka baja, beton dan sebagainya. Nah, terus arsitektur kita sendiri kemana? Dilupakan, tidak dibahas, tidak dipelajari, bahkan diberi stempel yang aneh-aneh. Pertama, arsitektur peninggalan zaman kebodohan, karena mereka tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, dikasih stempel begitu. Terus kedua, arsitektur masa lalu, ya. Terus yang ketiga, yang ini yang lebih kejam bagi saya, arsitektur peninggalan zaman kegelapan. Karena mereka kan banyak yang tinggal di era megalitikum, era batu-batu, ya. Terus mereka bikin tempat ritual dari batu-batu menhir, kayak di Nias itu termasuk pulau megalitikum yang paling tua gitu. Terus kemudian Flores, kemudian Toraja dan sebagainya. Bahkan orang Wairebo kalau mau nebang pohon, ya, dia bicara dulu sama pohonnya. Boleh nggak kami tebang untuk keperluan rumah? Saya bilang di hari modern begini masih ada orang bicara sama pohon. Dari dulu kacamata saya memandangnya seperti itu. Tapi lama-lama akhirnya saya malu. Kenapa? Kita ini orang modern loh. Nebang pohon mau 10 hektar, 1 hektar, nggak ada masalah, tebang aja. Oh ternyata kita ini rakus ya. Sementara mereka nih mati-matian menjaga alam. Menebang pohon, kalau pohonnya jawab tidak boleh, ya cari lagi pohon yang lain sampai pohonnya mau ditebang, begitu loh. Itu yang banyak saya pelajari. Nah, lagi-lagi di situ ternyata saya menemukan, oh ini arsitektur kita pantes tidak nyambung karena kita basicnya modern, sedangkan arsitektur tradisional basicnya
adalah arsitektur dari budaya lisan. Ya. Budaya modern menghasilkan arsitektur yang umumnya kita pelajari arsitektur dari 4 musim. Eropa yang mengalami musim dingin dan sebagainya, sehingga waktu kita bikin rumah, termasuk klien-klien saya dan rumah saya sendiri, kita kalau bikin rumah tuh ruangannya banyak. Ya, ada macam-macam. Makin kaya orang, ruangannya makin banyak. Ruang library, ruang TV, ruang musik, ruang fitness, wine cellar, salon, salon, semua komplit di dalam satu rumah. Begitu rumahnya jadi semuanya sepi. Bener, cari-cariannya susah. Iya. Sementara pada saat saya keliling-keliling rumah adat, begitu masuk rumah Wair Rebo, ya ampun itu ruang multifungsi. Dan itu sebetulnya sangat futuristik. Jadi kalau mereka bangun pagi, sarapan pagi, ngopi, ngobrol-ngobrol, ya, pembelajaran, makan malam, bercerita, tidur, ya ruangannya itu juga. Selebihnya apa? Ternyata kita tuh selama ini nggak pernah mempelajari bahwa mereka adalah masyarakat 2 musim. Eropa 4 musim. Iya. Mereka masyarakat 2 musim. Yang masyarakat 2 musim adalah masyarakat outdoor. Ya, masyarakat outdoor kan sering ketemu nih. Ya udah pasti masyarakat sosial dong. Iya. Nah, kekuatan dari sosial di mana? Komunikasi dong. Ya kan? Akibatnya apa? Mereka adalah masyarakat gotong royong. Dan kalau gotong royong, itu metodenya apa? Bottom up. Sementara kita top down, mereka betul. Bottom up. Ya nggak ketemu. Nah, di situ saya melihat, oh sekarang saya paham nih. DNA arsitektur Indonesia ini adalah gotong royong. Nah, kita ya kalau ketemu masyarakat di pedalaman, di pelosok segala macam, kita pakai bahasa Indonesia yang sama. Tapi coba suruh kerjasama, nggak ketemu. Ya, walaupun sama bahasa Indonesianya, karena mindsetnya beda, bacaannya beda, begitu loh. Sorry, lanjut. Ya, jadi menurut saya yang penting. Kenapa arsitektur kita tidak kita kenal sama sekali? Karena yang kita kenal adalah arsitektur dari budaya tulisan yang semua tertulis. Nah, kalau begitu tugas saya bagaimana mentransfer budaya lisan ini menjadi tulisan. Begitu. Saya kirimlah mahasiswa-mahasiswa. Ya, saya bilang kalian di sana harus belajar dan jangan intervensi. Zero ya, apapun yang kamu bawa dari perguruan tinggi modern, zero. Nggak boleh intervensi. Tugas kamu belajar dan mencatat, tapi kamu boleh bawa semua peralatan modern. Ya, mau bawa handphone boleh, mau bawa kamera boleh, mau bawa laptop boleh, tape recorder boleh, mau bawa drone lebih bagus. Tapi tidak boleh intervensi karena tugas kamu cuma satu, mentransfer budaya lisan menjadi tulisan. Nah, setelah ditransfer, ini kayak buku Wair Rebo dan sebagainya, masuk ke perguruan tinggi, baru mereka kaget. Dan ini menjadi hero baru bagi perguruan tinggi. Nah, semakin banyak yang bisa kita tulis, arsitektur Indonesia saya yakin akan menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Dan satu lagi, kita justru akan menginspirasi dunia. Untuk pelestarian-pelestarian ini saya diundang ke Malaysia, bayangkan. Saya pengen coba, Malaysia kan selalu bilang we are the truly Asia. Jadi waktu diundang 2 kali saya agak segan. Nanti data-data saya diambil lagi. Tapi ya udahlah, ketiga kali saya datang. Saya paparan, saya kaget. Yang hadir tuh lebih dari 100 dan banyak arsitek senior. Wah, ini kayaknya serius banget ya. Terus kemudian saya paparkan bagaimana arsitektur tradisional kita bisa dibangun kembali. Nggak hanya rumah Wair Rebo, rumah Sumba, rumah Minang dan sebagainya. Apa komentar mereka? Wah, kalau lihat paparan Pak Yohri ini, kami orang Malaysia baru sadar bahwa gotong royong kami sudah punah. Karena mereka kejebak lebih banyak melestarikan arsitektur peninggalan kolonial Inggris. Dan akhirnya mereka bilang, wah ini gara-gara kolonial Inggris secara nggak sadar telah menghapus bagaimana mereka membangun rumah adat mereka sendiri. Begitu. Nah, Indonesia jangan sampai punah. Penting itu bagi saya. Kita harus lestarikan
ya salah satu kekuatan kedahsyatan dari budaya kita sendiri, yaitu budaya lisan. Jangan pernah malu bahwa kekuatan kita itu ada di budaya lisan. Dan budaya lisan itu semua rahasia membangun rumah adat itu tersimpan di situ, ya. Nggak hanya di dalam kata-kata, tapi juga terekam dalam ukiran, terekam di dalam kain tenun, bahkan terekam dalam lagu. Yang lebih dahsyat lagi, orang Minang membangun rumah adat harus berpantun dulu. Ternyata rahasia TikTok pantun itu adalah rahasia membangun rumah adat. Nah, itu yang ada di para empu, para maestro, tukang tuwo. Itu levelnya ya sama kayak dosen kita lah sebetulnya. Betul. Jadi kita jangan pernah meremehkan itu, para empu, tukang jamu, tukang kayu. Biar aja mereka jadi dirinya sendiri dan kita belajar dari mereka. Supaya apa? Kita punya budaya tulisan dan kita juga punya budaya lisan. Dan bagaimana bagi saya ya, mindset itu harus dirubah. Orang bilang tradisi, budaya, pasti sesuatu yang kuno, sesuatu yang ketinggalan zaman. Kita harus rubah mindset itu. Jadi sesuatu tradisi dan budaya kita ini bukan dibekukan di masa lalu. Dia harus bisa dibawa ke masa kini. Dan tradisi dan budaya kita itu akan membimbing kita ke masa depan. Itu intinya. Dan identitas kita kan karena memang banyak kita harus melihat ke belakang sebagai bagian dari sejarah dan kita bisa tahu dan menempatkan diri kita di saat ini dan ke depan gitu kan ya. Betul, supaya kita punya jati diri sendiri. Kalau nggak kita terombang-ambing sama kekuatan-kekuatan dunia. Ada kekuatan jalur rempah, gara-gara rempah kita dijajah. Ada jalur Silk Road, jalur dagang. Terus kita punya apa? Indonesia punya juga jalur budaya. Nah, saya yakin budaya Indonesia akan menginspirasi dunia karena jujur aja memang secara etnik Indonesia itu paling banyak, termasuk paling banyak. Rivalnya itu Afrika lah secara etnik, belum ditambah sub etniknya ribuan ya. Jangan sampai bahasa-bahasa kita yang ribuan, etnik kita yang ribuan itu malah jadi punah, apalagi belum sempat kita pelajari udah punah duluan. Udah nggak ada. Begitu. Saya sampai ngomong begini, itu istilah animis segala macam itu lebih baik dihapus. Itu istilah yang sangat jelek, karena dianggap semua yang di stempel animis ini jelek, ya. Padahal valid, nggak berlaku di dunia modern. Betul. Nah itu kan yang memperkenalkan Belanda juga. Animis loh, animis. Ujung-ujungnya barang-barang kita dikumpulin, dimasukin museum. Diambil. Diambil. Kita walaupun bodoh. Dibalikin lagi kemarin. Kenapa kita harus malu? Itu justru kekuatan kita. Kelihatan bener dong, kenapa mereka ambil? Karena itu adalah peradaban umat manusia dan mereka gak punya. Betul. Yar, kan banyak sekali rumah-rumah adat yang bagus ya. Waktu awal pertama kali singgah julukan ini muncul, tapi kenapa yang lo pilih adalah Wairebo? Nah, Wairebo ini sebuah ketidaksengajaan. Jadi saya percaya ya, itu ada yang namanya semesta kung, semesta mendukung. Ya, saya selama ini sebelumnya banyak melihat arsitektur Nusantara, kita keliling, kita melakukan perjalanan ke Sumatera Utara, kita melakukan perjalanan ke Toraja, dan bahkan kalau saya bersama teman-teman, dan itu perjalanan pas liburan Agustus, kita pakai 5 hari atau 1 minggu, perjalanan kita kasih nama perjalanan cinta tanah air, ya. Kita lihat, arsitektur Nias, arsitektur Batak, kita foto-foto, dokumentasi, keren nih, kita sampai naik motor ke pedalaman melihat rumah-rumah adat dan sebagainya. Luar biasa ya. Udah, Toraja, lihat tongkonan gitu. Kebetulan kita nginep nggak jauh dari desa adat itu. Saya sampai bilang begini sama anak buah saya, pindahin itu semua bantal guling, kita nginep di rumah adat aja. Dan masyarakat kita kan sangat senang. Begitu kita datang ke sana, mereka sangat bangga. Betul. Ada ya orang dari Jakarta, modern, kok kagum sama rumah kita. Jadi mereka welcome. Rumah tongkonan itu kita nginepin di situ, walaupun ada yang nggak bisa tidur ya. Kelihatannya kok serem gitu ya, nggak ada lampunya dan sebagainya. Tapi saya coba merasakan bagaimana sih berada di tengah-tengah masyarakat. Dan kemudian perjalanan berikutnya ke NTT. Wairebo itu tidak ada di dalam schedule, tapi adalah staf saya memperkenalkan, Pak, saya menemukan foto di internet, dulu zamannya internet ya.
belum zaman Facebook, belum zaman Instagram. Di internet sebuah foto, dan di situ ada tulisan ini adalah sebuah foto rumah adat Wairebo. Konon rumah ini menuju kepunahan, dan rumah itu berbentuk kerucut besar. I've been there. Ya, Beautiful. Saya lihat kok gede banget ya, di mana. Oke, kita coba cari. Jalan Kita cari, ublek-ublekan naik mobil keliling-keliling. Nggak ada yang tahu tuh Wairebo di mana. Loh, katanya di Manggarai. Orang Manggarai juga nggak tahu. Sampai perjalanan kita habis hanya buat nyari desa adat. Aduh, saya bilang nih perjalanan bisa bubar gara semua schedule berantakan. Desa adat kita ublek-ublek nggak ketemu. Ya udah, kita lanjutkan perjalanan berikutnya. Tapi sebelum lanjut berikutnya, kita mampir dulu di rumah makan Padang. Oke. Ya kurang lebih rumah makan Padang lah kira-kira kayak gitu. Di Manggarai ya. Di rumah makan itu ternyata banyak orang asingnya, ya kan, banyak turis asing. Rupanya nih rumah makan ini agak favorit ya. Saya nggak tahu tuh rumah makan Padang atau pokoknya campur-campur begitu ya. Terus kemudian yang saya kaget, loh ada foto Wairebo. Loh kalau gitu dia ada dong. Saya tanya sama yang punya restoran, ini di mana ya? Oh saya nggak tahu, tapi supir saya pernah ngantarin tamu-tamu ke sana. Cari supirnya, saya mau kenal supirnya. Itu jam 7 malam dong. Begitu ketemu supirnya, saya minta diantar ke Wairebo itu juga. Ya, malam supirnya, itu juga? Ya malam itu juga. Karena kita udah habis 2 hari buat nyari. Udah frustrasi nih. Trip kita habis aja gara-gara nyari sebuah desa Wairebo. Jadi harus hari ini, harus saat hari ini. Itu. Oke, saya mau ke Wairebo. Dan nanti akhirnya supirnya itu nganterin saya jam 12 malam. Akhirnya tibalah di sebuah desa jam 5 pagi tuh. 5 jam dari Manggarai ke tempat yang katanya desa Wairebo, nggak jauh saja begitu. Setelah jam 5 pagi ternyata saya ketemu bukan rumah adatnya, orang Wairebo yang menjadi kepala sekolah. Nah di situ. Nah kalau gitu saya tanya sama kepala sekolah itu, saya ingin ke Wairebo. Oh kalian bikin ke Wairebo, terus ada di dalam rumahnya kok ada foto-foto orang asing yang ke Wairebo. Terus dia cerita, oh kalau gitu sarapan pagi dulu. Enggak, kita mau langsung. Enggak, harus makan pagi dulu. Karena jauh. Saya pikir dia nggak bilang jauh, dia bilang dekat. Tapi harus sarapan. Mungkin saya pikir nih keramahan orang Wairebo. Ya udah, kita makan mie campur nasi campur mie, itu karbohidrat semua dong. Semua double karbohidrat. Dan saya bilang nih, rombongan saya 15 orang dikasih makan itu sampai terharu. Ini baik sekali nih orang. Dan dia bilang desa Wairebo dekat saja. Dan kita akan ditemani 2 guide. Dan akhirnya kita melakukan perjalanan. Ini kok nggak nyampe-nyampe? Mana jalannya? Ya, ini udah nggak nyampe-nyampe. Ini kan belum seperti sekarang yang lebih cepat kan. Iya. Ini tahun berapa ya? 2008. Ini jalannya nggak ada, toto suruh nyebrang sungai, nggak ada jembatannya, jadi kita harus nyebrang sungai berbasah-basah, terus jalannya nggak ada. Ini gue disasarin apa nggak? Setiap kali tanya, dekat saja. Betul. Dekat saja. Betul. Dekat saja, akhirnya 8 jam dong. Bener. Nyampainya sore hari. Tadinya bener-bener masuk hutan, kita udah jalan pakai kaki, pakai dengkul udah, pakai pantat juga udah, semua ya. Gila. Sampai merayap udah kayak cicak aja gitu. Gak ada gunung, bukit segala macam turun merosot. Iya. Terus habis itu mulai agak sore-sore gitu, tiba-tiba mulai papasan sama anak-anak kecil. Wah ini negeri di mana ini? Kok mulai ada anak-anak kecil memperkenalkan diri. Ya, yang lucu nama-nama itu mereka nama-nama baptis. Markus, Petrus, Matius. Ini di mana sih? Dan akhirnya mulai hutan yang tadinya rebat, mulai kelihatan terang, ternyata kita mulai memasuki kawasan perkebunan. Mulai terang gitu. Terus kabut itu dan hujan, kita basah kuyup semua. Nggak bawa pakaian lagi ya, basah kuyup dan sebagainya. Terus tiba-tiba ada kabut. Kelihatan kabut tuh, orang bilang ini sudah tidak jauh lagi rumah Wairebo ya. Di situ ada pancuran, kita cuci kaki karena udah kotor banget, digigit lintah dan sebagainya ya. Terus tiba-tiba kabut itu kebuka, das ketemu tuh lihat siluet-siluet begitu. Itu kan. ada berapa ya? Ada 4. Ada 4 ya. Terbuka, kita kaget, melongo, gede, terus ketutup lagi. Wih, udah kayak film-film dong ya. Kita teriak dong semua, kita tepuk tangan, weh.
Tahu-tahu di sana dibalas dengan gonggongan anjing. Gong. Dia balik-balik kabut itu. Nah, terus tahu-tahu orang-orang pada keluar semua. Rombongan Wairebo keluar semua. Waduh, ini orangnya ramah apa enggak ya? Mereka kenapa keluar? Ternyata mereka menjemput kita dan kita diminta masuk ke dalam rumah. Dan yang lebih lucu lagi, kita adalah orang Indonesia pertama yang telah tiba di Wairebo. Wah, ternyata nggak pernah ada orang Indonesia ke Wairebo. Ternyata kita adalah orang Indonesia pertama dan itu tercatat di dalam daftar kunjungan. Iya. Wow. Dan selama ini ternyata dalam 1 tahun itu ada sekitar 40-70 orang luar yang ke Wairebo. Ya, jadi yang lucu pas saya masuk ke dalam itu ada sekitar 8 orang dari Taiwan. Udah tinggal seminggu dalam program desa kembar. Saya nggak tahu kembar di mana ya. Jadi mereka memperbaiki atap. Terus tiba-tiba ada 2 orang bule antropolog. Udah setahun di situ meneliti Wairebo. Saya bilang nih kita udah nyarinya nggak tahu di mana, yang ketemu orang asing. Saya pulang, rombongan Spanyol masuk sekitar 15 orang. Loh ini kita berada di mana ini? Ini kayaknya window to the world, ya. Jendela dunia. Di tempat pelosok itu justru ketemunya orang asing. Iya. Dan kita adalah rombongan orang Indonesia yang pertama tidak tiba di Wairebo. Jadi mereka tuh dengan ramah menyambut kita masuk dan kita dilarang kembali. Berapa hari nginep sana? Ya, Nginep semalam? Intinya nggak boleh pulang. Kenapa? Karena udah sore dong. Iya, gelap kan. Gelap, betul, bahaya. Jadi kepala sukunya memperkenalkan jurang-jurang gitu kan. Iya, betul, sangat berbahaya. Dan akhirnya saya bilang sama staf saya, karena waktu itu jadwalnya habis dari sini mau ke Riung, mau apa segala macam. Udah kita coret deh semua jadwal itu. Ini adalah puncaknya pencarian kita dan ini gregetnya, saya bilang. Kita tinggal di sini. Dan kita semua dikasih kain sarung, dan pas kita lihat sarung Wairebo, ini kain apa lagi keren banget. Dan itu buat karena dingin banget di Wairebo. Waduh, dingin ya. Ampun. Itu 1.200 something. Iya. Terus ngobrol-ngobrol, cerita-cerita dan sebagainya. Yang lucu, satu, kepala sukunya nih bicaranya begini sama saya. Bagi kami, rombongan dari Jakarta, kami merasa kedatangan orang tua kami. Nah ini gue bingung nih. Kita anak-anak masih muda, ketemu tetua-tetua adat, terus mereka dengan ngomong dengan santai ngomong ini kedatangan orang tua kami, apa hubungannya gitu. Dan pada saat kami berangkat pulang, itu pertanyaan itu mengganggu saya, mengusik saya. Selama perjalanan itu yang saya pikirkan. Akhirnya begitu nyampe kembali ke Labuan Bajo, saya pulang, akhirnya saya menemukan jawabannya. Adalah? Ini jawabannya. Jadi, selama ini yang saya lakukan melihat rumah adat, itu perjalanan turis. Perjalanan turis itu apa? Oh ya rumah adat, bagus, foto-foto, jebret-jebret, segala macam. Kita mau catet ya, kita mau foto, kita dapat inspirasi dan sebagainya. Kita pulang, kita tambah pinter. Masyarakat dapat apa sih? Nggak dapat apa-apa kan? Cuman jadi stop kontak aja, kita colok. Dan itu saya merasa semua penelitian-penelitian para antropolog itu juga seperti itu. Colok, sedot ilmunya. That's it. Only for the yes. Jadi saya cuma mikir gini. Kalau andai kata saya ini seorang dokter, melihat ada pasien tergeletak di pinggir jalan, dan waktu saya lihat kenapa dia sekarat ya, ternyata dia mengidap penyakit yang belum pernah tercatat dalam dunia kedokteran. Terus kita tolong itu pasien, kita kan harusnya membantu ya, tapi kita sibuk dengan meneliti penyakitnya. Terus kemudian itu pasien mati, tapi kita jadi terkenal, kita menemukan penyakit baru. Pasiennya kita nggak urus, tapi penyakit ini kita bawa ke dunia sebagai penyakit baru di dalam dunia kedokteran. Secara etika kita berdosa. Loh kita nggak nolong kok. Betul. Kita lebih ingin terkenal.
Nah, jadi kalau saya melihat ini desa adat, dulu jumlahnya 7, tinggal 4, 2 udah bocor, ya. Mereka bilang kami sering gagal panen, ya, sering miskin dan sebagainya karena bahkan mereka tidak mampu membeli kayu dan sebagainya karena semua kayu itu kan harus dijual di pasar. Mereka dilarang mengambil hutan di hutannya sendiri, gitu, karena masuk kawasan lindung. Daerah situ masuk kawasan lindung. Bahkan eksistensinya dipertanyakan. Padahal mereka bilang kami udah ada sebelum Indonesia merdeka. Ya. Jadi kalau kami datang, kami terinspirasi sama rumah Wairebo. Terus kemudian kami pulang, kita menemukan rumah Wairebo. Terus rumah adatnya nggak kita uruskan, kita biarkan punah. Secara etika, saya sebagai arsitek, ya datang sebagai arsitek. Saya berdosa, saya bilang. Jadi dari situ saya coba berpikir, bagaimana rumah-rumah ini bisa dilestarikan. Dan akhirnya setelah saya berpikir-pikir, akhirnya berhasil saya dapat kontak salah satu orang Wairebo yang pernah sekolah di Filipina. Wow. Ya, untuk sekolah seminari. Jadi orang ini mengerti dunia luar. Ya, orang ini mengerti dengan dunia luar. Nah, saya coba kontak dan akhirnya saya mengundang mereka ke Jakarta. Pertama kali mereka ke Jakarta dan sangat grogi melihat begitu banyak bus, mobil, manusia bertiga kemana-mana jalan ya gandengan begitu loh. Yeah. Akhirnya saya minta nginep di kantor saya, tempat tinggal, dan mereka bawa paket Wairebo kecil. Terus kami tawarkan, kalau rumah adat ini mau dilestarikan, apakah kalian mau? Wah, mereka bilang kami mau. Karena kami itu tinggalnya hanya untuk menjaga adat. Kami tidak ingin keluar dari itu. Tugas kami tinggal di situ hanya menjaga adat. Kalau begitu, saya akan carikan donatur. Dan saya ingat Ibu Tirto dari Yayasan Tirto Utomo. Sebelumnya saya pernah membangun rumah tenun Sintang. Dan Ibu Tirto ini adalah seorang donatur yang langka. Dan akhirnya apa? Beliau bersedia membantu rumah adat Wairebo, tapi dengan catatan semua yang melaksanakan pembangunan itu adalah masyarakat adat. Kenapa? Saya mau kamu dapat rumah adatnya, saya dapat informasinya. Dan prinsip saya tidak mau ambil uang donatur. Yeah. Ya, Ibu Tirto juga percaya sama saya karena uang tidak saya ambil. Masyarakat juga percaya uang tidak saya ambil, saya tidak memanfaatkan. Yang saya perlukan adalah saya butuh kepercayaan dari masyarakat, dan itu terjadi, dan akhirnya gotong royong itu saya lihat sendiri. Dan saya merinding lihat gotong royong itu terjadi. Oh, ini ya ilmu yang selama ini kita tidak pernah pelajari. Bagaimana mereka bergotong royong dengan suka hati, senang hati, mencari kayu, terus membuat ritual adat, terus membangun yang semuanya nggak ada gambarnya. Ya kan? Saya kasih kamera ke orang Wairebo, kamera kecil, dan mereka mengirimkan foto-foto. Waduh, ini mewah sekali. Ada di dalam buku ini, nanti saya kasih. Oke. Thank you for the book. Thank you so much. Jadi waktu rumah itu jadi, dari 4 rumah dapat dana bantuan untuk 1 rumah, bukannya 4 tambah 1 jadi 5. 4 tambah 1 ya tetap 4. Kenapa? Mereka membongkar rumah yang lama, dipretelin sekaligus dipelajari kembali, dan akhirnya mereka bisa membangun kembali dengan setengah mati, susah payah, dan real. Nah, kemudian peresmian, Ibu Tirto hadir, tapi dia tidak ikut naik, dia di bawah. Tapi foto-foto kita hadirkan karena kita di bawah, kita bikin satu bangunan sebagai pusat informasi Wairebo, gitu kan. Ada foto-fotonya. Ibu Tirto senang, dikasih lagi 1 rumah, dibangun lagi. 4 tambah 2 bukan 6, 4 tambah 2 tetap 4. Ya. Tapi yang tadinya 2 rumah udah mau rusak, udah bisa diselamatkan kembali. Nah, setelah itu saya bilang, kalau gitu kita gas sekarang. Kita bangun lagi 3-3-nya yang tersisa, supaya rumah kotak itu bisa jadi rumah Wairebo. Dan itu ternyata dengan waktu yang sama, dengan tempo yang sama,
dengan berbekal 2 rumah yang itu saya lebih mudah mencari donatur. Ya, klien saya yang lain saya suruh jadi donatur. Ya. Dan dan akhirnya kembali jadi 7 rumahnya, utuh kembali. Dan mereka bilang leluhur kami sangat bahagia karena rumah adat kami telah kembali. Ya. Mereka bikin satu ritual dan buat saya ini luar biasa, kami abadikan dan sebagainya. Terus kalau ditanya, di situ saya mendapatkan formula bagaimana rumah adat dibangun kembali dengan secara gotong royong. Kekuatannya di budaya lisan. Mereka hanya ngomong-ngomong, terus jadi bangunan. Terus saya juga mendapat formula. Formula apa? Dengan gotong royong ini, formula ini yang saya bisa dapat donatur. Ternyata nggak ada orang Indonesia pelit. Orang Indonesia tuh hanya pelit kalau uangnya nggak bisa dipertanggungjawabkan, ya kan? Setelah barangnya jadi, apa yang masyarakat berikan kepada donatur? Apakah mereka memberikan sertifikat? Tidak. Apakah mereka memberikan emas? Tidak. Mereka memberikan gelar adat kepada para donatur dan nama rumah diambil dari nama donatur. Ya donatur saya nangis dong. Iya pasti. Karena buat mereka ini tidak lagi. Ini priceless. Kenapa? Betul. Ini achievement dan ini values. Iya. Jadi mereka merasa hidup gue jadi berguna nih. Ini values. Karena masyarakat bersukacita. Ya, dan sebagainya dan sangat menghargainya. Iya. Nah itu yang telah kami lakukan dan tahu-tahu dapat penghargaan internasional UNESCO. Yes. Dengan pelestarian itu. Yes. Dan UNESCO apa yang UNESCO menyampaikan? Kami ingin belajar dari Werbo. Karena selama ini penghargaan UNESCO itu lebih diberikan kepada sekelompok ahli dengan pendekatan bangunan yang tektonik. Ini kan arsitektur yang bukan tektonik, arsitektur alam. Kita lihat strukturnya aja tidak menyentuh bumi, tidak melukai bumi, dia ada di atas umpak, ya. Dan kemudian semua terbuat dari kayu, semua dari alam dan sebagainya, ya. Dan ternyata itu adalah struktur tahan gempa. Kalau ada gempa ya mereka cuma goyang-goyang aja. Kita lupa belajar hal-hal begitu. Struktur goyang hanya dengan diikat, knockdown. Nggak ada tuh yang pakai beton, dipaku, dilas, nggak ada. Semuanya seperti itu. Dan dibangun hanya dengan sebilah parang. Udah itu aja. Nggak ada tuh traktor-traktor masuk ke forklift situ. lah. Forklift masuk segala macam, nggak ada. Semua ternyata bisa bikin bangunan sebesar itu, ya, dalam waktu singkat begitu. Jadi itu yang harus kita pelajarin. Jadi UNESCO bilang kami ingin mempelajari dan penghargaan ini diberikan karena terjadi regenerasi ilmu pengetahuan kepada 2 generasi. Generasi muda Werbo. Pada saat rumah itu dibangun, yang tua ngajarin yang muda. Anak-anak kecil ya, mondar-mandir, ngasih makanan ke bapaknya, ibunya masak dan sebagainya. Tapi kan ada kebanggaan. Di zaman saya masih kecil, rumah adat itu dibangun, ditarikan, dinyanyikan. Ya. Jadi itu adalah proses regenerasi. Kedua, terjadi proses regenerasi dari ilmu modern, ilmu tradisional ke kalangan mahasiswa. Itu dicatat oleh UNESCO. Di mana transfer knowledge kepada para arsitek-arsitek yang datang dari budaya modern pada para mahasiswa. Penghargaan itu diberikan seperti itu. Jadi kita mendapat penghargaan utama. Akibatnya apa? Terjadi ledakan turis. Sehingga sebelum COVID itu tembus 10.000 lebih turis yang datang. Dan dari situ saya menemukan lagi formula. Ternyata udah bagus. Ternyata banyak orang Indonesia yang datang. Saya tanya sama orang Werbo, siapa yang paling banyak belanja? Orang Indonesia, Pak. Nah, dari situ saya bilang, orang Indonesia adalah orang yang paling banyak belanja di dunia. Jangan biarkan orang Indonesia belanja di luar negeri. Artinya apa? Duit kan keluar negeri semua, ya kan? Begitu. Nah, lucunya dari Werbo ini kemudian saya dapat kepercayaan membangun sini, membangun sana. Akhirnya pemerintah pun juga pertama mendapat pengakuan, mendapat penghargaan.
artinya apa? Apa yang kami lakukan ini ada berimpact dan berdampak begitu. Ya, ada penghargaan ini, penghargaan dari Kemendikbud, penghargaan. Teman-teman arsitek saya malah pada heran, ngapain sih lu? Lu dapat apa sih melestarikan rumah-rumah adat itu? Ada duitnya emangnya? Nggak ada, gue bilang. Tapi gue dapat ilmunya, ilmu budaya lisan, ilmu komunikasi dan sebagainya. Mereka baru menyadari setelah lama-lama impactnya real. Nah, jadi kita bilang kita harus rubah nih dunia pendidikan kita. Iya, dan abis itu lo membangun rumah ada di Toba, ada di Wakatobi, ada di mana sampai ke Aceh, Minangkabau dan sebagainya, mulai dari duit donatur sampai duit pemerintah pusat, mulai proyek PUPR dan sebagainya. Bahkan Pak Presiden sendiri bilang negara harus hadir untuk melestarikan rumah-rumah adat. Jadi semakin dikenal bahwa budaya kita harus kita gali lagi, harus kita temukan kembali. Dan terakhir kan kami juga terlibat dalam merestorasi Moro Jambi yang kami kerjakan. Dan di situ saya cerita waktu itu, kalau kita ingin kembali menjadi bangsa yang menginspirasi, kita harus kembali ke abad ke-7, di mana seluruh dunia bergurunya ke Indonesia, sehingga Moro Jambi telah melahirkan Buddha di Tibet, Buddha di Jepang dan sebagainya. Itu perguruan tinggi, itu sekolah yang bernama Swarna Dwipa. Nah, disitulah kami akan bersama Kemendikbud akan membuat satu pusat informasi sekaligus sekolah merdeka belajar, di mana para empu, para tukang tuwo, tukang jamu bisa menjadi dosen. Dan kita bisa belajar, tidak hanya belajar arsitektur. Saya sebagai arsitek bisa belajar arkeolog bisa belajar antropolog bisa belajar ilmu arsitektur, botanical, ilmu sosial budaya dan sebagainya. Itu konsep pendidikan kita di masa datang untuk mengkoreksi pendidikan kita yang warisan kolonial Belanda. Ya, kalau kolonial Belanda kan menghasilkan sekolah formal yang siap pakai, tapi kita akan masukkan juga sekolah alam, sekolah budaya dan sebagainya, kita akan perkenalkan supaya kita akan menjadi orang yang menjadi orang yang menginspirasi ya. Sejarah kita ini kan luar biasa sebetulnya, gitu. Dari perjalanan begitu panjang menjadi seorang arsitek, dan lo melakukan ini udah lebih dari 30 tahun lebih, hampir 40 gitu ada sekitar lebih dari 60 titik desa-desa adat yang kita bangun kembali. Rumah tenun di Sumba dan segala macam dan seterusnya yang lo lakukan. Pada akhirnya ya Yor, makna hidup itu apa sih menurut seorang Yori Antar? Ya kalau buat saya merasa sebagai apa yang telah kami lakukan, saya merasa itu yang memang seharusnya kita cari ya, dan saya merasa happy dengan apa yang ada. Kita juga bisa menjadi seorang penjelajah, kita juga bisa menjadi seorang penemu. Kenapa? Dari dulu tuh kan saya sangat senang film. Saya ini kuliahnya di mesin dulu, tingkat 1. Ternyata nyaris drop out, ya udah gue pindah ke arsitek. Kebetulan bapak gue kan arsitek, ngajar lagi. Ya udah gue jadi arsitek aja. Tapi ilmu dunia, kan nama saya tuh, nama ayah saya dikasih nama Yori Antar. Itu dari antariksawan Yuri Gagarin yang mengantariksa. Makanya namanya jadi Yori, antarnya antariksa. Gitu. Jadi gue pikir, gue nih dunia kosmonot nih kayaknya ya kan, gitu. Dunia antariksa. Dan makanya film-film kesukaan gue tuh kayak Star Trek, Flash Gordon, Star Wars, Lost in Space. Ya. Dan gue ada yang seneng satu dalam film Star Trek itu. Kata-kata to boldly go where no man has gone before. Pergilah ke tempat-tempat yang belum pernah kamu datangi. Itu spirit penjelajah. Nah, ya saya senang menjelajah untuk menemukan sesuatu yang baru. Dan di dalam desa-desa adat itu saya banyak menemukan formula bahwa ujung-ujungnya nanti tentu akan ada yang banyak meneruskan. Lebih bagus lagi, lebih canggih lagi, tapi saya senang membuka jalan, buka pintu ya. Setelah itu silahkan masuk begitu. Mungkin ini impact dari nama saya yang Antar itu ya, saya jembatan udah bridge. Orang dulu kan kalau teman-teman SD saya sama SMP saya kalau ngeledek antar jemput gitu ya. Lama-lama antar kota, antar provinsi. Jadi saya senang menjembatani antara dunia modern dengan dunia tradisional, bagaimana kita bisa bekerja sama dan bagaimana kita bisa berkomunikasi. Dan kalau ditanya kenapa
di mana senengnya. Kenapa? Karena saya menemukan harta karun. Begitu loh. Jadi saya menemukan harta karun, temukan berlian, perhiasan, ini harta karun yang harus dibagi. Iya. Ya, gue juga seneng waktu lo bilang bahwa pengalaman-pengalaman yang lo lewati dalam berbagai macam hal dalam membuat dan melestarikan rumah-rumah adat bahkan budaya, itu pada saat lo masuk lo selalu bilang ke mereka adalah kami ingin belajar. Betul. Itu adalah password. Password. Jangan salah, itu adalah password yang saya juga nggak tahu, ketemunya juga lagi kepepet. Dan itu magical ya? Ya, jadi gini, itu satu kejadian saya membangun rumah adat di Sumba di daerah yang paling keras. Jadi pada saat kalau di Wairebo itu saya ketemu rumah adat, waktu saya ke Sumba, saya ketemu seorang rohaniwan, seorang pastor bernama Pastor Robert Ramoni. Dia itu ingin di dalam hidupnya melestarikan budaya Sumba. Ya udah, saya bilang kalau gitu kita bangun rumah budaya Sumba. Oh, itu dari dulu saya mimpi. Ini Sumba Barat ya? Sumba Barat Daya. Tapi rumah Sumbanya saya mau ada isinya bukan kosong. Isinya bagaimana rumah Sumba dibangun. Nah, rumah bangunannya jadi, saya minta donatur dari Yayasan Tirto, dapat 2 rumah. Kemudian saya minta isinya bagaimana rumah budaya Sumba dibangun. Dan saya langsung nunjuk, desa itu adalah desa Ratenggaro. Kenapa? Desa itu keren banget di atas bukit. Iya. Kalau di foto dulu, wih cantiknya minta ampun. Tapi waktu saya ke sana udah nggak ada, terbakar habis. Jadi saya bilang saya ingin membangun rumah itu kembali. Tinggal sisa 2. Jadi suasana agak tegang dong. Saya datang ke sana, disambut sama masyarakat, penduduk yang tinggal di ladang. Mereka udah sebar, desa adatnya udah terbakar. Dan saya dengan PD-nya saya bilang saya ingin membangun kembali. Dan mereka kan selalu membawa golok, parang ya. Untuk... Jadi ada yang bisa menerima, ada yang nggak bisa menerima. Mereka pikir siapa kamu datang ke sini? Jangan-jangan ada kepentingan nih. Ada udang di balik, ada udang di balik batu. Jangan-jangan saya mau beli tanahnya, gitu. Ya kan? Jadi pembicaraan jadi tegang, jadi panas. Saya tadinya dapat kain itu dilempar lagi. Loh, kok sampai ini ngeri dong. Mulai mengerikan nih. Dan mereka mulai teriak-teriak. Jadi tempat kita bicara di dalam kampung adat itu mulai diinjak-injak. Beberapa orang udah turun ke bawah. Saya bilang siap-siap lari ya, jangan-jangan nanti kepala kita nih kena samber. Dan ternyata saya baru tahu kalau mereka udah keluarin parang, itu pantang dimasukin. Nggak boleh, betul. Harus ada darah. Ternyata saya tuh masuk desa yang paling keras dan itu desa warrior. Ya saya baru tahu belakangan. Ya, ini makanya kan semestakung juga kan. Terus tiba-tiba saya bisa bicara begini. Mohon maaf, kami tidak ada udang di balik batu. Kami datang kemari hanya untuk belajar. Karena kami mengagumi rumah-rumah adat Sumba yang atapnya tinggi-tinggi dan sebagainya. Itu tiba-tiba bisa diem semua. Diem, terus kemudian mereka bicara satu malam lebih, tone-nya lebih slow. Saya bilang kami datang kemari itu tidak ada kepentingan apapun selain kami datang ingin belajar melalui membangun rumah adat. Apa yang terjadi? Wow. Satu persatu datang ke saya, kita adu kening, adu hidung, itu adalah permintaan maaf mereka. Satu persatu, adu hidung sampai toel begini-begini. Iya. Waduh, saya leganya minta ampun. Saya bilang besok-besok enggak deh gini deh. Kita harus tahu bener nih. Lah kan kita arsitek bukan antropolog. Main masuk aja begitu kan. Dan saya ternyata baru tahu bagaimana rumitnya membangun rumah adat mereka. Mereka harus ngumpulin dana, mereka harus gotong royong. Dan rumah utama mereka di zaman dulu leluhur mereka membangun rumah. Karena mereka warrior, mereka memotong 50 kepala orang, ditanam di situ. Jadi saya pikir, waduh ini masuk ke dunia warrior. Itu adalah masyarakat penunggang kuda semua. Dan akhirnya kita berhasil membangun. Itu dahsyat rekamannya. Rekamannya dahsyat sekali. Kenapa? Kita baru lihat orang membangun rumah dengan hiruk pikuk seperti itu. Parang semua diacungkan, ibu-ibu meringkik-ringkik kayak tari kuda. Dan semua orang harus puasa di situ, nggak boleh ada yang makan sampai matahari terbenam, baru boleh makan.
mereka adalah masyarakat Marapu. Ya. Marapu. Ritualnya mistik. Bahkan Pastor Robert itu nggak pernah, dia sebagai orang Sumba sendiri nggak pernah lihat ritual itu. Dan dia hadir, dia telepon saya, Pak Yoris, saya merinding nih lihat ini semua. Oke, kita kirim tim sekarang. Kita lihat rekamannya tuh dahsyat. Bambu itu bisa jalan-jalan ke sana kemari, bentuk strukturnya tuh satu persatu. Terus kemudian orang, maksudnya jalan sendiri? Ya maksudnya digotong-gotong, udah dalam bentuk struktur gitu. Oh iya, dipindahkan. Amazing, ya. Kan bambunya panjang-panjang. Terus pada saat mendirikan tiang utama, selalu itu adalah upacara penting. Dan itu kepala tukangnya itu harus naik sampai ke atas. Bayangin, udah kayak pemain sirkus kan, dari atas tiang. Berapa meter begini. itu? Oh, tinggi sekali. 20? Tinggi, ya sekitar segitu. Ya, sekitar di bawahnya sedikit, ya mungkin 18 atau 15 begitu ya. Dan tinggi itu. Tinggi, dan dia manjat satu. Saya tanya, itu kalau jatuh bagaimana ya? Dengan santai mereka bilang mati. Loh, kok mati? Emang sering ya ada yang mati? Nggak pernah. Loh, kok bisa? Kan kami naik bersama leluhur. Ya udah, saya nggak mau nanya lagi, ya kan? Tapi rekaman itu saya simpen dan selalu saya presentasikan. Kalau saya diundang ke luar negeri, ke Eropa, ke Australia, itu saya paparkan dan saya dengan bangga bilang, inilah cara kita membangun rumah. Mereka bule-bule itu cuma mengong. Saya seneng banget tuh lihat bule bengong, ya kan. Mau nggak kontraktor lu membangun seperti ini? Nggak mau kan pasti. Ini Indonesia, kita bangun, kita panggil leluhur kita. Apakah kamu waktu membangun panggil leluhur? Enggak kan? Paling pakai truk, pakai tempat mengolah semen dan sebagainya, kita panggil leluhur, saya bilang gitu. Jadi mereka pada bengong semua. Nah, data-data seperti itu menjadi data-data yang selalu diincar. Pembangunan rumah adat Wairebo pun antropolog luar negeri minta data-datanya, minta filmnya buat mereka. Ya, bahkan seorang antropolog Jepang terkenal juga minta data ke saya. Tapi kalau saya minta data ke mereka, dikasih nggak? Belum tentu, gitu. Dan kita herannya, kita nih bangsa yang sangat murah ya. Iya. Sangat murah hati memberikan data. Baik hati, iya. Sangat murah hati. Betul. Di dunia mereka bisa jadi profesor. Iya. Mereka bisa dapat duit. Iya. Smithsonian, data-data segala macam dikumpulin di situ. Di kita buang-buang. Nah, ini yang salah. Mereka bisa mengenali bangsa kita hanya dari data-data antropolog. Oh, orang Indonesia ini senang belanja, kita bikin aja. Oh, barang-barang harganya miliaran, nanti pasti dibeli. Ya. Dan itu yang saya lawan mindsetnya. Jadi waktu saya membangun, kita akan meresmikan buku tahun ini, Jalur Tenun Sumba namanya. Ya, kita telah membangun 10 rumah tenun, tapi ternyata yang jadi 15. Wow. Nah, dan tenun Sumba kan very rich, kaya banget ya. Itu dia. Keong ditempel dan segala macam. Begitu kita bangun rumah tenun, ya, saya kan yang membawa donatur. Donatur datang dari pagi sampai sore nggak bisa keluar tuh. Kenapa? Saya bisa buktikan ternyata orang Indonesia memang pembelanja terbaik di dunia. Mereka datang, wih kayaknya bagus ya. Kenapa kain Sumba ini selama ini kenapa kita bikin rumah tenun? Kenapa? Karena si ibu-ibu yang penenun ini menjual kainnya setengah mati. Dia harus bawa pengepul, dia harus bawa keluarganya untuk membawa kain-kainnya ke Jakarta. Belum tentu juga laku. Betul. Ya. Kalau gitu sekarang kita rubah. Bukan penenun mencari pembeli, biar pembeli yang mencari penenun. Keren banget. Dengan membangun rumah budaya mereka, kain tenun yang tadinya dilipat-lipat, dibawa-bawa, sekarang bukan dilipat. Digelar, digantung. Orang datang, ini bukan kain lagi, ini karya seni. Iya, dan buatnya lama kan. Buatnya lama, bikinnya ada yang 6 bulan, ada yang 1,5 tahun dan sebagainya. Terus orang kita sekali beli satu, dan itu ajaib ya. Tiba-tiba pas dipasang, tahu-tahu menyatu sama yang masang dan jadi keren. Wah, jadi aura. Akibatnya teman saya itu yang tadinya cuman 15 juta cukup, Mbak. Belum tentu. Kain pertama aja udah 18 juta dia beli.
Tapi dia nggak berhenti di situ. Dia mikir buat anaknya, buat suaminya, buat tetangganya, buat temennya. Akhirnya bawanya segini, ya kan? Jadi hari pertama itu rumah tenun itu di Haumara itu, teman-teman saya yang donatur itu nggak bisa keluar dari rumah itu, udah kesihir semua deh. Toto keluar, kita menghabiskan uang 350 juta di dalam rumah itu ibu-ibu nangis. Belum pernah dalam sejarahnya kain itu diborong seperti itu. Nah kemudian teman-teman yang saya nggak ikut marah-marah dong, lu pergi ke Sumba nggak ngajak-ngajak. Ya udah nanti gue bikin festival Sumba di kantor saya. Kita bikin, penenunnya saya suruh datang. Dalam waktu seminggu laku 3,5 miliar. Oh my God, saya bilang, kalau begitu saya mendingan jangan bikin satu. Semua tempat-tempat yang punya misteri, coraknya beda, pewarnaannya beda, kita bikinin. Akhirnya sekarang jadi 15 rumah tenun. Kalau dulu teman-teman saya bilang begini, Yor, gara-gara kamu nih sekarang kain Sumba tuh dulu gue beli 2 juta, kenapa sekarang jadi mahal? Gara-gara kamu nih, dia bilang gitu. Saya cuma jawab gini, bagus, barang Indonesia jadi mahal, ya. Kamu kalau ke Perancis, ke Paris itu beli tas, berapa? 1,5 M aja lu beli, ya. Itu coba lu periksa apakah di dalam tas itu ada motor atau mesin yang bisa membawa itu bisa terbang atau jalan. Nggak ada kan, cuman merek kan. Lah ini orang Sumba bikinnya aja, inspirasinya datangnya dari mimpi. Bagaimana dia bertemu leluhur, bagaimana dia berkomunikasi dengan keluarganya, bagaimana berkomunikasi dengan alam, dengan budaya dan sekitarnya. Dia nggak akan bikin yang sama, one and only. Iya betul, nggak ada kopinya. Iya, bikinnya lama, 6 bulan, 8 bulan. Yang lu beli itu mahalan mana? Yang satu merek, lu bisa punya merek yang sama sama orang lain. Yang ini one and only. Yang kamu beli ini hatinya orang Sumba. Baru dari situ, betul juga ya, gitu. Tadi lo menyebut kata mindset. Saja, tadi lo menyebutkan mindset, dan gue ingin sekali menggali tentang mindset. Kita kan melakukan segala hal yang berhubungan juga dengan tadi ya, berbicara secara langsung, secara verbal, secara lisan. Kemudian kita juga menyampaikan sebuah pesan dan ingin pesan itu diterima dengan baik dan dapat memberikan perspektif baru. Tapi kan dengan isi kepala yang beda-beda, sangat menantang ya untuk bisa membuat seseorang itu berada di dalam perspektif yang sama dengan kita, dan itu kan tantangan yang dihadapi oleh semua orang. Betul. Apa yang harus kita lakukan sih? Maksudnya setiap orang untuk bisa memiliki mindset yang baik, yang tepat, yang bagus dalam menerima hal-hal yang baru, yang sebenarnya kita udah melakukan kehidupan dengan sangat modern, dan kita melupakan hal-hal yang sudah terjadi di masa lampau. Dan kita sekarang, dan ini yang lo lakukan dengan tim gitu ya. Jadi gini, selama ini kan kita nggak pernah nyadar dong. Memang orang Indonesia tuh sedang diprogram untuk menjadi user, pemakai. Jangan jadi pencipta. Jadi budaya kita pun yang nentuin kan orang luar. Cara berpikir pun kita juga ditentuin orang luar. Jangan sampai menjadi pencipta. Kalau jadi pencipta gawat. Gawat, karena kekayaan budaya kita luar biasa. Nggak ada tandingannya. Nggak ada tandingannya. Tapi itu kan nggak ada yang lihat. Yang kita idolakan kan semua orang luar. Arsitek-arsitek luar, busana-busana luar. Kita nggak melihat apa yang dibikin oleh kita sendiri. Bahkan arsitektur kita sendiri itu nyaris nggak kelihatan. Kalau nggak kita rubah mindsetnya, mereka pikir, aduh itu bangunan jelek banget ya, kapan hilangnya itu bangunan? Karena dianggap dibilang itu bangunan kumal, debuan, kita nggak tahu indahnya di mana dan sebagainya. Itu mindset, ya. Jadi itu yang harus dirubah. Saya belajar bagaimana mindset itu bisa dirubah itu pada saat saya bertemu dengan kepala ekspedisi Wanadri. Mereka bilang sama saya, kami telah melakukan ekspedisi 3 kali ke pulau-pulau terluar di Indonesia. Setelah kami melakukan perjalanan ketiga, kami baru saja menyadari ternyata itu bukan pulau terluar.
itu adalah pulau terdepan. Baru saya sadar. Semudah itu. Yang tadinya terluar, wilayah yang tidak terpikirkan, yang kita tidak berikan perhatian, ternyata itu adalah wilayah terdepan yang harus kita jaga, harus kita perhatikan. Iya. Kalau teritori enggak, teritori. Kalau enggak dicaplok iya. gitu. Jadi cara pandangnya. Jadi dengan demikian, saya juga berpikir kalau merubah birokrasi itu setengah mati. Sampai 3 turunan juga birokrasi kan begitu. Lebih baik kita perubah mindsetnya di dalam pemikiran-pemikiran, di dalam arsitektur kita gitu. Jadi mindsetnya saya bilang ya ini arsitektur kita, ini gotong royong dan sebagainya, itu yang harus mewarnai hidup kita sehari-hari. Contohnya begini, kita begitu lulus, kita ini para arsitek nggak pernah paham apa sih itu ilmu entrepreneur. Jadi pada saat lulus kita tuh cuman semuanya menunggu pekerjaan, tidak pernah dididik untuk menciptakan pekerjaan, tidak pernah dididik untuk menjemput bola. Jadi udah mindsetnya udah duduk dan terima. Duduk tunggu pekerjaan. Iya. Nanti pekerjaan datang, ternyata proyek-proyeknya umumnya swasta. Ya, kapan sih lu punya proyek dengan masyarakat adat? Nggak pernah. Nah kalau saya mencari sendiri, dan dari situ saya bisa lebih berperan membangun Indonesia. Kenapa? Bagaimana berkomunikasi dengan masyarakat adat? Artinya apa? Saya bisa berkomunikasi juga dengan pemerintah-pemerintah di daerah, dengan pemerintah pusat. Akhirnya dari proyek swasta bisa, pemerintah pusat bisa, pemerintah daerah bisa, masyarakat adat bisa. Ya. Jadi sekarang saya paham kalau di daerah-daerah ini nggak usah nunggu kapan itu bupati ngasih saya kerjaan, saya malah bikinin visioning buat bupati tanpa dia minta. Ini daerah sini bagus loh. Gimana kalau ada visioning ini? Anda punya birokrasinya, Anda punya dananya, tapi Anda kesulitan menerjemahkan visinya. Akibatnya bupati-bupati di daerah prestasinya kalau jual tanah aja. Begitu kan? Enggak, ini kita bikin begini, kita bikin begini. Mereka akhirnya bisa terima semua. Dan itulah yang akhirnya kenapa kita harus nunggu pekerjaan. Kita harus menciptakan lapangan pekerjaan. Kita rubah mindsetnya. Dan ternyata membangun dengan metode gotong royong itu akan lebih banyak. Jangan dikit-dikit kita salahkan pemerintah, nunggu kenapa nggak diurusin, kenapa daerah ini nggak pernah dibangun. Ya, saya juga melihat gini. Saya kan bersama masyarakat adat Baduy ini udah membangun 4 jembatan bersama mereka, ikut saweran. Orang Baduy itu nggak ada pernah masalah kok. Oh ada sungai, kita butuh jembatan, kita bikin. Memangnya nunggu pemerintah masuk, bawa baja, bawa beton, bantuan ya? Enggak. Mereka langsung bikin, mereka berkumpul, bikin jembatan. Berapa itu 50 meter? Oke, bikin dari sini, ketemu di tengah. Bikinnya pakai bambu. Ya. Yang bangun 300 orang. Terus ngerjainnya, saya hadir bersama mereka, cuma 8 jam jadi. What? Jembatan, jebret. Terus lagi-lagi saya sama teman-teman saya, donatur kan, ikut saweran ya. Itu menghubungkan jembatan dari Baduy dalam dan Baduy luar. Terus teman saya yang lagi-lagi bukunya bacaannya beda, Jor ini berapa lama ya bikin jembatan? Saya tanya sama orang Baduy, berapa lama sih jembatan ini bisa bertahan? Ya Pak minimal antara 1 sampai 2 tahun. Loh, teman saya langsung bilang ini pemborosan ya. Jembatan sepanjang itu setiap 2 tahun atau setahun sekali harus diganti. Buat mereka enggak. Kenapa? Pada saat mereka membangun jembatan, disitulah mereka saling bertemu, berkomunikasi, bergotong royong, dan disitulah transfer knowledge dari generasi ke generasi, yang kerja dari yang tua sampai muda, sampai anak kecil semua. Kalau itu jembatan kita bikinnya 20 tahun sekali, jangan-jangan bertetangga aja mereka udah lupa. Dan itu kekuatan gotong royong manusia Indonesia. Jadi banyak sekali value-value yang harus kita hidupkan kembali ya, Yor. Yang lucu, begitu keluar dari Baduy, saya dari Baduy terus kemudian muncul mereka sepakat bahwa WiFi jangan masuk ke Baduy. Apa? Mereka benar-benar masyarakat di era begini, mereka lebih sudah memutuskan kami adalah masyarakat yang akan menjaga alam. Salut nggak kita? Ya kan? Sama kayak sekarang saya ke Bali, setiap hari nyepi itu saya Uber tuh.
ada Nyepi. Iya. Itu hari di mana bumi beristirahat loh. Jadi kalau kombinasi ritual Bali dan Baduy digabung, dijadikan hari dunia beristirahat. Nggak ada orang naik motor, naik mobil. Orang Baduy kan di mana-mana jalan kaki. Iya, jalan kaki. Dan tidak ada yang nyalain lampu. Dunia akan beristirahat. Kita akan menginspirasi dunia, dan ternyata bumi perlu beristirahat. Ya, kan? Semacam Earth Day gitu ya. Ya, betul. Kalau kita, dan itu datangnya nggak usah jauh-jauh, orang Baduy sama orang Bali, nggak usah begitu. Sebelum Nyepi mereka bikin apa? Pesta ogoh-ogoh. Saya kan udah pernah sama teman-teman saya, sama Jay dan sebagainya. Kita ke Brasil lewat lihat festival, namanya apa itu namanya karnaval di Denpasar. Bukan, karnaval di Brasil. Oke. Begitu saya lihat di sana sama karnaval ogoh-ogoh kita, lewat kreasinya beraneka ragam, dan itu satu pulau. Kalau di Brasil itu cuma satu jalan, dari sana ke sini udah selesai, habis. Ogoh-ogoh itu kan satu pulau, dan kreasinya sekarang makin besar. Mendingan karnaval itu dipindahin aja di Bali. Menarik kalau kita bicara soal bagaimana manusia hidup, dan terutama berangkat dari rumah. Nah, ini sekarang banyak modern living, modern house. Gimana caranya kita bisa, ini sekarang nih yang lagi nonton nih Yor, bisa mereka mulai berpikir untuk memasukkan unsur-unsur keindonesiaan di dalam rumah modern yang mereka huni. Apa tips terbaik yang bisa lo sarankan? Jadi gini, saya udah mempelajari ya. Saya ke Wairebo, saya kemana, rumah di Aceh dan sebagainya. Di era modern ini bukannya berarti nanti rumah saya kayak rumah Wairebo, enggak. Rumah Wairebo biar di Wairebo. Tapi pengetahuan mereka membangun rumah, pengetahuan ruang, pengetahuan mereka bersosialisasi, berkomunikasi, itu yang bisa jadi inspirasi kita, gitu loh. Ya. Jadi bagaimana tradisi itu bisa menjadi inspirasi kita. Selama ini kan inspirasi kita semua datangnya dari luar. Bagaimana sekarang kita menjadi orang modern, inspirasi kita datangnya dari Indonesia. Artinya apa? Kita bisa membawa tradisi budaya itu ke masa modern, masa kini. Dia akan membimbing kita ke masa depan. Ya. Salah satu contohnya pada saat COVID. Siapa korbannya? Kita orang Indonesia yang hidup di dalam 4 musim, begitu kena AC, langsung kena COVID semua. Coba kantor, mana berani buka? Mall, bioskop, tutup semua. Ya. Kalau saya di era COVID ini, saya tetap membangun proyek-proyek di seluruh pelosok Nusantara. Saya hanya berselancar aja di antara virus-virus itu. Kalau di kota besar, saya tidak berani nginep. Karena mau masuk hotel kan. Tapi kalau masuk desa adat, masyarakatnya malah bilang, ngapain Pak Yori pakai masker di sini? Bawa virus ya? Oh ya udah, gue copot aja udah. Mereka menghirup udara bersih. Oh ternyata kuncinya di situ. Kalau kita jadi manusia odor, tentunya akibatnya kita akan lebih sehat dan lebih banyak berkomunikasi. Jadi dan lebih banyak kena matahari. Jadi di dalam rumah tinggal, ya. Kalau dulu kita mau gaya rumah kayak Spanyol atau Mediterranean yang jendelanya kecil-kecil, nggak ada atapnya, dak beton. Begitu AC mati, listrik mati, kita juga mati. Gerah, kepanasan. Kalau saya bikin rumah, nggak banyak ruang harus bisa mengalir, dan jendela yang besar-besar, cross ventilasi harus bisa masuk, cahaya alami harus bisa masuk. Itu yang saya terapkan. Orang Indonesia selalu menerima tamu juga di teras. Teras itu juga salah satu bagian ruang informal yang untuk peralihan dari panas ke dalam. Terus bagaimana kota kita? Itu yang saya bikin. Saya banyak bikin ruang terbuka hijau. Ya, dulu dapat kesempatan dari Pak Basuki Cahayapurnama untuk Kalijodo. Kalijodo. Lapangan Banteng. Terus Monas, Lapangan Banteng dan sebagainya. Lapangan Banteng ya. Orang-orang pada apa komentarnya? Kita tuh sebetulnya udah sangat terlambat bikin ini. Ya, kenapa? Karena sebetulnya ini sudah dilakukan dari dulu, tapi yang lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Dan akhirnya di Labuan Bajo, di KSPN Labuan Bajo, kami ditunjuk oleh Kementerian PUPR menata Labuan Bajo. Yang kami kerjakan menata ruang-ruang outdoor untuk ruang publik, ruang masyarakat. Ya, sekarang Labuan Bajo kebanjiran investor. Ya, wajah baru, formulanya dapat
Karena ilmu-ilmu yang bagaimana saya berkomunikasi dengan masyarakat adat. Masyarakat adat itu butuh ruang-ruang komunal bersama. Dan itu untuk menepis kecurigaan. Bayangkan Jakarta yang begitu gede rasanya sesek. Kalau saya di Jepang, kotanya padat. Tapi ternyata semua membuka akses. Di Australia ya, itu ada kota namanya Melbourne, itu kota yang paling livable di dunia. Saya pelajarin apa sih bedanya? Semua bangunannya sama aja. Tapi ternyata di level bawah semua terbuka, full akses. Kamu bisa nyebrang melalui bangunan ini, semua bisa diakses. Artinya apa? Ya akhirnya kita merasakan kota itu luas, gitu loh. Jakarta boro-boro diakses, ketemu pos satpam dong selalu, ketemu pagar dong. Baru belakangan aja Tamrin Sudirman bisa ditata. Coba pagernya kita ilangin. Kita punya pedestrian lebih lebar dari Orchard Road. Kita bisa taruh hutan di tengah-tengahnya. Tapi karena masih model coupling, ya akhirnya berkurang. Coba couplingnya dibuang, langsung dari pedestrian masuk ke lobi, itu ruang terbukanya pedestriannya bisa sampai 20-30 meter. Lebih gede dari Orchard Road. Jadi artinya hunian yang kita tinggali saat ini lebih banyak, lebih terbuka bisa daripada lebih terbuka. tertutup gitu ya. Yes, betul. Nah, itu yang kami pelajarin bagaimana itu penerapan. Terus kedua, saya ditunjuk juga sebagai konsultan di IKN ya. IKN, oh iya, baru mau nanya. IKN itu sebuah mindset baru, terlepas dari hiruk pikuk kontroversinya orang bilang ini, bilang itu. Tapi lebih banyak orang yang cuma menjadi pengamat ya. Mereka nggak sadar, ini pertama kali orang Indonesia membangun ibu kota. Selama ini kan ibu kota yang kita dapatkan ya peninggalan Belanda aja, kota di sini, kota di sini, merancang dari nol. Ya. Master plan-nya siapa? Orang Indonesia. Itu Pak Sibarani Urban Plus. Terus kemudian arsiteknya yang dicari orang Indonesia juga. Kontraktornya orang Indonesia juga. Materialnya TKDN SNI. Apa itu TKDN SNI? Semua komponen dalam negeri. Luar negeri yang mau masuk banyak. Saya pernah dihubungi duta besar Eropa dan sebagainya. Mereka menawarkan kayunya masuk ke Indonesia. Saya bilang nggak akan bisa. Kecuali pabriknya kamu pindahin ke Indonesia. Baru bisa. Harus mengandung unsur itu. Arsitek luar negeri mau masuk juga nggak bisa. Jadi ini satu perubahan mindset. Kita membangun kota kita sendiri. Gitu. Dengan semua yang ada. Dengan semua yang ada. Di negeri kita sendiri. Saya pernah bicara sama teman-teman di Kalimantan waktu di Pontianak. Kalian sadar gak sih ada IKN dibangun? Kalian harus lebih berperan, aku bilang. Kalian sadar gak sih kalian bisa mensuplai apa sih di IKN? Oh ada kita, seng ada, aluminium ada, marmer ada, andesit ada. Coba diperiksa dulu. Andesit datangnya dari mana? Jawa. Marmer datangnya dari mana? Sulawesi. Kalau dari Kalimantan sendiri apa yang ada? Baru mereka bingung. Kalau yang untuk membangun Kalimantan harus menggunakan material endemik. Apa? Masa kita nembang hutan? Ternyata nggak banyak yang menyadari bahwa tanahnya di Kalimantan itu sangat bagus untuk membuat keramik, membuat bata. Kenapa nggak kita bikin pakai material bata ya? Batanya itu nggak hanya bata buat dibikin bata terus diplester. Siapa tahu kita bisa bikin bata dengan ukuran besar-besar. Terakota dan sebagainya, membangun gedung-gedung dengan dinding terbuat dari tanah. Nah itulah kita dipaksa untuk berpikir ke situ. Kalau nggak dipaksa, dikit-dikit import, dikit-dikit nanti kita panggilnya arsitek luar negeri. Itu landscape, kenapa nggak dari landscape dari luar negeri? Itu bangunan kota, kantor-kantor, kenapa? Nah dikit-dikit orang luar melulu disuruh bikin. Jadi artinya kembali ke root kita gitu ya? Loh iya, ini satu kesempatan besar untuk kita menggunakan semua kemampuan kita gitu loh. Ya, sekarang Cina dengan komunisme dan segala macam, ternyata negara itu bisa bangun semua yang paling ajaib, yang paling nggak mungkin bisa. Apa sih bedanya sebetulnya gitu loh? Ya memang kita harus ada niat dan kita harus dipaksa. Kalau dulu saya membangun proyek-proyek bersama pemerintah, udah biasa bikin proyek itu 2 tahun. 2 tahun jadi ya? Kalau gitu bagaimana setahun? Bisa juga setahun. Kalau gitu 6 bulan bisa ya? Ya bisa juga. Ternyata kalau dipaksa bisa. Gitu. Jadi semua harus dipaksa. Harus dipaksa. Dan kembali ke root. Yes. Yor, gue punya 3 pertanyaan terakhir untuk mengakhiri ngobrol-ngobrol kita yang seru banget. Yang pertama kan lo selalu berkomunikasi. Dari tadi juga kata kunci yang keluar adalah berkomunikasi secara
langsung secara lisan dan berhubungan dengan mereka langsung gitu ya di lapangan. Apa sih 3 kata kunci atau elemen penting dalam berkomunikasi? 3 kata kunci. Pengalaman. Yes. Ya. Kalau mau tahu. Ya. Yang paling penting. Pertama, komunikasi. Kedua, komunikasi. Ketiga, komunikasi. Itu. Ya. Kalau saya sebagai arsitek ketemu klien saya nih galak dan sebagainya ya. Terus kita kasih dokumen, marah dia. Tapi kita datang, nggak usah bawa apa-apa, nemenin ngobrol aja, beres tuh semua masalah. Dan ternyata Indonesia memang masyarakat dari budaya lisan. Kita harus sadar dan kita harus tahu, dan budaya lisan kita tuh kuat ya. Misalnya, saya memperkenalkan diri sebagai arsitek, bawa portfolio segede begini, nih desain saya. Ya, lu ceritain aja deh. Ya, nggak perlu. Tapi begitu kita dapat rekomendasi dari orang, ini loh pakai arsitek teori segala macam, dengan cepatnya mereka percaya. Iya. Segitu cepatnya mereka percaya. Oke, pertanyaan yang kedua adalah siapakah orang-orang yang menginspirasi seorang Youri Antar? Ya tentunya pertama ya, saya diperkenalkan arsitektur jelas dari bapak saya sendiri. Ya, saya pernah mendapat satu kata-kata, saya pernah tanya sama ayah saya, menurut ayah arsitektur Indonesia itu apa? Jawabannya simple, karena dia memang seorang arsitek modern. Dia jawabannya begini, kalau apa yang kita bikin itu menjadi berguna buat Indonesia, itu sudah arsitektur Indonesia. Gitu. Daripada kita bikin mencari-cari bentuk mana-mana, taunya bangunan kita nggak direspon, nggak ada gunanya, ya itu bukan arsitektur Indonesia. Begitu. Ayah saya nggak pernah muji saya dengan segala macam karya-karyanya, tapi begitu saya melestarikan rumah adat Wairebo, dia cuma pesan, you did it, kamu telah berhasil, dah itu yang ayah saya sampaikan gitu. Ya, jadi ayah saya juga seorang pelestari bangunan-bangunan tua, dia melestarikan gereja katedral, dia melestarikan gedung arsip nasional, melestarikan Bank Indonesia dan sebagainya. Dan sepeninggal ayah saya masih juga melestarikan proyek-proyek yang sekarang yang saya kerjakan adalah gedung Antara di Pasar Baru. Kemarin kapel Santa Ursula yang sudah kita kerjakan dan menemukan banyak lukisan-lukisan di balik itu, sehingga kita harus melukis kembali. Tapi juga saya ingin melestarikan bangunan-bangunan adat. Dan di situ saya menyampaikan inilah formula kita gitu ya. Dan nilai-nilai gotong royong itu juga sekarang pemerintah itu nggak boleh jalan sendiri, harus gotong royong. Dengan gotong royong semua bisa lebih cepat kok begitu. Saya tadi tergelitik mendapat berita di Singkawang sudah ada bandara. Saya termasuk orang yang merubah mindset Singkawang. Dulu Singkawang itu terkenal dengan ritual cap gomeh. Iya. Ya. Tapi setiap kali ada ritual cap gomeh banyak yang protes, banyak yang demo. Ini berhadapan dengan alam-alam gaib. Iya. Orang kesurupan dan sebagainya, dilarang nonton seperti itu. Akhirnya saya sampaikan, loh ntar dulu ya, kenapa itu cap gomeh? Kita harus berterima kasih sama siapa? Sama Gus Dur. Gus Dur yang mengakui agama Konghucu dengan segala macam ritualnya. Barongsai keluarkan kembali. Jangankan barongsai, tatung-tatung keluarkan kembali. Kita harus berterima kasih sama Gus Dur. Terus kedua, ritual cap gomeh itu jangan jadi ritual eksklusif agama tertentu. Harus jadi ritual budaya. Begitu jadi ritual budaya, mendadak semua orang pengen datang, bisa melihat. Artinya apa? Budaya itu kata kunci, pemersatu. Kalau bicara politik, wah ketemu tembok. Bicara agama ketemu tembok. Bicara budaya, saya bisa masuk mana aja. Dan saya bisa berkomunikasi dari hati ke hati. Sampai ke Aceh, saya ke Batak Toba berkomunikasi dengan masyarakat adat ke Aceh. Orang bilang, emang orang Aceh bisa diajak bicara? Bisa. Mediatornya apa? Warung kopi. Nah, dari pagi sampai malam saya di warung kopi aja, ngobrol. Kalau mau komunikasi sama orang Batak, kita harus cari lapo kan. Selalu ada ruang, ruang untuk berkomunikasi gitu loh. Iya. Yang terakhir, value yang lo pegang Yor sampai sekarang yang menurut lo ini mandatory, harus terus gue pertahankan. Ya,
Saya tentunya value saya bagaimana sebagai arsitek ya kita bisa memecahkan berbagai macam persoalan. Arsitektur akan semakin bagus, semakin berguna kalau memang kita bisa menyelesaikan persoalan, bukan bikin persoalan baru begitu. Jadi bagi saya termasuk bagaimana arsitektur kita direspon oleh masyarakat dengan baik. Jadi itu yang selalu saya menjadi pegangan. Karena kalau dibilang saya 10 tahun lagi mau jadi apa? Ya saya 10 tahun lagi tetap mau jadi arsitek. Mau jadi apa lagi? Itu udah pilihan saya. Saya kalau di luar arsitektur, semua orang bilang lu bodoh banget lu. Kalau bicara mengenai di luar arsitektur, ya udah saya spesialisnya di arsitektur aja. Biar tambah fokus, tambah tajam, tambah intens ya. Dan tentunya saya ingin melalui arsitektur saya ingin menjadi penemu, menemukan hal-hal apapun. Menemukan sekrup kan juga menjadi penemu dan jadi kita bisa menciptakan hal-hal yang lebih berguna. Bagi saya arsitektur itu harus ada dua hal, harus baik dari sisi desain, ya, harus benar dalam sisi sikap. Jadi janganlah kita bikin bangunan yang akhirnya dari sisi keindahan indah, tapi dari fungsi komunikasi sama masyarakat malah merasa itu arogan bangunan. Harus direspon dengan positif gitu. Jadi saya ingin membuat sesuatu yang berguna, tentunya juga berguna buat umat manusia khususnya orang-orang Indonesia dengan mengangkat budaya kita sendiri gitu. Itu yang saya pertahankan. Thank you. Terima kasih.